Kisah sang miliarder merawat sendiri istrinya selama 25 tahun. Eko Pratomo Suyatno, siapa yang tidak kenal lelaki bersahaja? Namanya sering muncul di koran, televisi, di buku-buku investasi dan keuangan. Dialah salah seorang tokoh di balik kemajuan industri reksadana di Indonesia sekarang ini, juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana besar di negeri ini. Ia tergolong miliarder. Dalam posisinya seperti sekarang ini, boleh jadi kita beranggapan, pria ini pasti sangat sibuk dengan segudang jadwal padat. Video ini bukan hendak menyoroti kesuksesan beliau, tetapi kesehariannya yang begitu amat-amat luar biasa. Di usianya sudah tidak terbilang muda lagi, 60 tahun. Orang bilang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Tapi Pak Suyatno masih bersemangat merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun. Dikaruniai 4 orang anak. Sebuah musibah, di mana istrinya melahirkan anak yang keempat. Tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan, ini terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuh menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Pak Suyatno sendiri memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan mengangkat istrinya ke tempat tidur. Dia gendong istrinya ke depan TV, agar tidak merasa kesepian. Sang istri sudah tidak dapat bicara, hanya bisa tersenyum. Untung kantor Pak Suyatno tidak terlalu jauh dari rumah, sehingga siang hari dapat pulang untuk menyuapi istrinya untuk makan siang. Sorenya, adalah jadwal memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib dia temani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa saja yang dialami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tatapan mata, namun bagi Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan, terkadang diselingi dengan menggoda istrinya setiap berangkat hendak tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan penuh kesabaran, dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa, tinggal si bungsu yang masih kuliah. Pada suatu hari, saat seluruh anaknya berkumpul di rumah, menjenguk ibunya, karena setelah anak-anak mereka menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing, Pak Suyatno memutuskan sendiri yang merawat ibu mereka, karena yang dia inginkan hanya satu, semua anaknya dapat berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, si sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil melihat Bapak merawat ibu tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir Bapak. Bahkan Bapak tidak izinkan kami menjaga ibu," kata si sulung dengan air mata berlinang. "Sudah keempat kalinya, kami mengizinkan Bapak untuk menikah lagi, kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan Bapak menikmati masa tua Bapak? Dengan berkorban seperti ini, kami tidak tega melihat Bapak, kami berjanji akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian. Anak-anakku, jika perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin Bapak akan menikah lagi. Tetapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian. Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, tidak satu pun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan Bapak bahagia, apakah batin Bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaannya seperti sekarang? Kalian menginginkan Bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain, bagaimana dengan ibumu yang masih sakit?" Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga anak-anaknya. Meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka juga menyaksikan butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno, yang dengan pilu menatap mata suami yang sangat dicintainya. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta di Jakarta untuk menjadi narasumber. Host mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno, kenapa Bapak mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa? Di saat itulah meledak tangis Pak Suyatno, bersama tamu yang hadir di studio yang kebanyakan kaum perempuan, yang tidak sanggup menahan haru. Pak Suyatno bercerita, jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinan tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian, semua itu adalah kesia-siaan.
Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, yang sewaktu sehat dia dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dia memberi saya 4 anak yang lucu-lucu. Sekarang saat dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama, itu merupakan ujian bagi saya, apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintai dia apa adanya. Jika dia sehat pun, saya belum tentu mau mencari penggantinya, apalagi dia sakit, katanya sembari berurai air mata. Setiap malam saya bersujud dan menangis. Saya hanya dapat bercerita kepada Allah di atas saja. Saya yakin hanya kepada Allah saya percaya untuk menyimpan dan mendengar rahasia saya. Cinta saya kepada istri saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah. Semoga menginspirasi.